Guys, teman-teman Perpas TV, weh, enak ya mobilnya. Adem, di luar soalnya panas banget. Ini aku lagi nungguin seseorang. Seseorang nih viral banget di dunia transportasi darat. Siapa dia? Nanti juga akan tahu. Nah, sambil nunggu orangnya, aku tak nyantai-nyantai dulu di sini. Soalnya enak banget. Kapan lagi naik mobil kayak gini? Biar berasa jadi artis gitu. Mas saya. Loh, Untuk siapa gitu? nggak tahu Om. Saya cuma numpang ngadem di sini. Loh. Walah. Mobilnya ya Om ya? Masuk. Enggak salah iki. Masuk. Wah, Piye. alhamdulillah. Ngadem kok nang kene. Iya, tadi lewat ada mobil nyala nganggur, masuk aja soalnya di luar panas. Maaf ya Om ya. Ini guys, yang ditunggu-tunggu. Mas Sai. Om San. Mana aja? Ya, gitulah Om. Namanya juga pengangguran. Penganggur kok jenengan kok ya penak. Nek nganggur, nek gitu kita dolan. Oh, diajak duluan ini? Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Oke Om. Gas. Teman-teman Perpas TV, alhamdulillah banget nih. Kebetulan pas ngadem ternyata pas di mobilnya Om Sani. Wah, pas banget. Aku pengen ngobrol-ngobrol tentang dunia transportasi darat dengan masternya, alias transportation influencer. Wah, artinya apa Om? Orang yang berpengaruh di dunia transportasi. Ya, seperti itulah. Oke guys, ikutin aja teman-teman Perpas TV apa yang kita obrolin. Check it out. Gas. Gas. HP ku kayaknya ketinggalan satu deh. Apa? HP. Oh, di atas meja. Is. Punyaku. Di atas meja, Is. Terus gimana? Tunggu. HP-nya Mas Adit di atas meja. Berhenti dulu. HP-nya Mas Adit masih ketinggalan di rumah. Ini ding, tak pakai ding. Oh iya, jadi ternyata ini masih kelupaan. Saya cari. Kantongmu itu apa? HP juga. Oh ya wis. Mangane iki nang kantong opo, nang kono opo? Efek grogi sama ketemu sama Om Sani nih. Aduh, kapan lagi nih? Gini. Guys, jadi ini momen langka guys. Suatu kejadian yang langka. Karena bisa bertemu langsung dengan beliau pas di mobilnya beliau. Padahal tadi tak pikir mobilnya siapa. Udah mobil nganggur nih. Buat ngadem enak nih, tapi ya enak tenan loh. Berasa sultan aku. Nah, betul. Banyak sih sebenarnya yang pengen tak tanyain ke Om Sani, karena selama ini tuh saya ngelihat sosoknya Om Sani itu cuma via sosmed, via apa ya, TV, terus sering komen-komenan di Facebook, tapi belum ketemu secara realnya. Ketemu tapi di beberapa event toh. Tapi kan sekilas toh, sekilas belum sempet ngobrol. Siapa sih Om Sani itu? No, setauku kan Om Sani itu yang punya PO San. Kerja di PO San. Oh, kerja di PO Kerja di PO San. Salah satu karyawan PO San itu tepatnya. Nah, itu loh yang setahu saya kan
yang punyanya gitu loh. Yang Om Sani bilang Om Sani karyawannya, padahal setahu saya Om Sani yang punya. Sebenarnya kayak gimana? Yang benar itu seperti Iya, apa? jadi gini, kalau bicara kepemilikan, memang kebetulan saya salah satu anak dari founder PT San Putra Sejahtera, Om. Apa Mas Sai. Jadi saya salah satu board of the director di PT San Putra Sejahtera, yang mana memang PT San Putra Sejahtera itu milik Bapak Haji Hasanuddin Adnan dan Ibu Haja Magdalena Hasanuddin. Jadi beliau itu kedua orang tua kami sebagai komisaris dan presiden komisaris PT San Putra Sejahtera. Saya salah satu BOD-nya yang kebetulan juga dari awal San itu lahir, dulu masih CV ya, CV Siliwangi Antarusa. Itu saya sudah ya ikut bantu lah, ya ikut bantu. Alhamdulillah masih bisa dipercaya sampai hari ini bantuin beliau. Itu sih, makanya saya tidak berani bilang kalau ini punya saya atau saya pemilik, tapi yang pastinya itu saya adalah karyawan dari salah satu karyawan PT San Putra Sejahtera. Itu Penerus lah ya, penerus. insya Allah lah. Kalau dibilang penerus ya, hari ini beliau alhamdulillah masih sehat, juga masih bersama-sama kami menjalankan manajemen. Namun kami memang porsinya sudah lebih banyak karena secara profesional beliau mempercayakan kepada kami anak-anak beliau. Terus yang memotivasi atau yang menjadi dorongan Om Sani untuk ikut membantu usaha dari orang tua ini apa sih? Iya, jadi ayah saya tuh punya anak 5, 3 laki-laki 2 perempuan. Nah, kebetulan saya ini anak yang paling lah, artinya paling tuh ya paling malas belajar. Ya boleh katanya juga paling nakal. Dan saya lebih seneng itu cangkruk sama pengemudi, sama montir. Jadi kami dulu waktu kecil itu tinggal di Pool. Karena ayah di Bengkulu tinggal di Pool, karena ayah kami ini dulu direktur operasional salah satu PO Legend di Sumatera, Bengkulu tepatnya. Beliau kerja bareng kakaknya dari tahun 80 kalau nggak salah. Nah, rumah kami itu ya di dalam Pool. Nah, jadi saya ini yang seneng ya cangkruan sama pengemudi, cangkruan sama mekanik, sama teman-teman kernet, ngobrol ya, pokoknya sering berkecimpung lah di situ. Sampai memang mungkin saya salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ke saya itu adalah talenta di kendaraan. Ya, talenta di kendaraan. Saya senang sama mobil. Memang senang sama Memang mobil senang dari sama kecil. mobil dari kecil. Dari kecil tuh saya tuh paling senang sama mobil. Yang namanya bis itu tak naikin, nyetar bus aja saya udah senang dulu waktu kecil. Nah, jadi sampai ke tumbuh, sampai saya SD kelas 4 tepatnya, saya tinggal di Bengkulu. Nah, itu kerjaan saya ya di dalam Pool itu. Jadi kalau anak sekolah pada umumnya pulang sekolah ke rumah, ganti baju, makan siang, makan siang, terus tidur, bangun, mandi, belajar. Kalau saya enggak, pulang sekolah, makan siang, buka baju sekolah, pakai singlet, pakai celana pendek, main di workshop. Wow. Main di Pool. Ya itu sama pengemudi apa segala macam, ngelihat mereka dandan, ikut ngolong, liatin. Ya, itu berjalan waktu karena mungkin itu memang talenta saya terasa melekat. Sampai akhirnya ya memang saya merasa itu adalah bagian dari hidup saya. Jadi kalau Mas Sai tanya
Om Sani itu kerjanya di perusahaan bis, bukan. Hidup saya di dunia bis. Hidup saya tuh di industri transportasi darat. Industri transportasi darat. Nah, jadi mulai dari A sampai Z-nya itu memang saya merasa itu sudah menjadi seperti nafas. Nah, kebetulan yaitu tadi Yang Maha Kuasa memberikan kesempatan ke saya khususnya memulai karir itu dari nol, dari bawah. Jadi ayah saya melihat talenta saya, beliau nggak larang, beliau cuma memberi koridor-koridor, dikasih garis-garis. Kamu masih umur segini, nggak boleh, jangan ngelewat ini. Kamu ini, diarahkan. Diarahkan. Betul, diarahkan sampai ya ini berkembang. Nah, di situ juga saya mulai membantu beliau. Jadi kalau Mas saya mau dengar ceritanya, ini agak panjang. Sampai berapa lama panjangnya? Berapa meter? Yo, sampai imsak lah kira-kira. Ini masih siang loh. Lah ya makanya. Tak tidur dulu lah. Jadi memang karena memang saya itu talenta saya di dunia ini, saya itu tidak pernah merasa saya itu bekerja. Jadi setiap gerak-gerik saya itu saya merasa itu ritme hidup. Makanya ya? Iya, makanya saya itu tidak pernah merasa ini satu pekerjaan yang mewajibkan. Jadi saya tuh hanya menjalankan kehidupan. Yang mana kehidupan saya itu ya industri transportasi darat ini. Nah, Yang Maha Kuasa itu memberikan saya kesempatan yang saya sangat bersyukur. Yang Maha Kuasa memberikan saya kesempatan itu dari nol. Jadi singkat cerita, San berdiri tahun 92, itu tepatnya saya SMP kelas 3. Saya sudah mulai bantu Bapak. Nah, jadi waktu Bapak masih kerja di salah satu PO Legend itu, saya tuh sudah ya pada saat overhaul, nyuci blok, nyekir klep, ya itu SD itu. Ya kelas 4, kelas 5 SD itu nyekir klep. PO Legend itu apa sih? Dulu di Bengkulu itu ada salah satu PO namanya PO Bengkulu Indah. Oh. Itu Pak D saya yang punya. Kakaknya ayah. Iya. Nah, iya. itu kan era 80-an itu sampai 90-an, ya 80-an sampai 90 awal itu kan cukup. Iya. Belum lahir saya. Belum lahir saya. Ya nek ngomong koyo ngono aku rada tersinggung ya. Ngetoron itu wone gitu. Nah, dari situ saya mengasah diri secara tidak langsung. Jadi saya mengasah diri secara tidak langsung, terjun. Nah, pada saat tahun 90 ayah saya keluar dari manajemen PO tersebut, terus 92 San berdiri, yang PO-nya ya. Nah, San itu sebenarnya sudah ada dulu, tahun 77 ayah kami sudah punya truk namanya Siliwangi, ngetopnya Siliwangi dulu di Bengkulu. Di Bengkulu ya. Ya, ngetopnya Siliwangi, terus ditambah beliau antar nusa karena truk Siliwangi kita tuh sudah membawa ngantar barang kemana-mana. Sama ayah kami ditambah jadi antar nusa. Udah ada Siliwangi antar nusa. Tapi waktu tracking itu cuma Siliwangi ngetopnya. Nah, tahun 92 itu berdirilah PO San ini. San Travel dulu. Karena konsepnya door to door antar. Jadi penumpang mau berangkat dijemput, penumpang yang datang diantar. Konsepnya seperti itu, door to door. Tapi ada hubungan sama nama Sani itu enggak? Enggak ada sebenarnya, jadi kebetulan semua. Jadi kan nama ayah kami kan Hasanuddin Adnan. Hasanuddin Adnan. Ya, nama perusahaannya SAN. Anak-anaknya San semua. Nah, itu. Nah, kakak saya yang pertama namanya kan Kurnia Lesanti. Ya, kakak saya nomor 2 laki-laki, yang barep laki-laki, nomor 2 itu Kurnia Lesandri. Saya Lesani. Kurnia Lesani Adnan. Adik saya Kurnia Lesande Adnan, dan adik saya yang bungsu Kurnia Lesari Adnan. Nah, jadi nama itu pun Kurnia itu ya karunia Tuhan. Ya. Le itu nama ibu, karena nama ibu kan Magdalena, panggilannya Lena. Oh, iya. San itu hak ayah kan, Hasan. I nama saya sebenarnya. Adnan itu kakek. Oh, nah, tapi bisa ngepas gitu ya. Siliwangi antar nusa San sama
San Hasan itu. Ya itu tadi kan nek Gusti duwe karep kan gak ada sing bisa anu toh. Sama kayak kita sekarang ya. Lah Bisa itu ketemu. kita bisa ketemu, bisa ngobrol. Nah dari situ saya sudah mulai nyemplung, saya bantuin ayah mulai dari nol. Jadi ayah saya bilang, "Nak, kalau kamu mau jadi pengemudi, kamu harus tahu apa yang dilakukan kernet. Kalau kamu mau jadi mekanik yang profesional, kamu harus tahu bagaimana pengemudi itu mengemudikan kendaraannya. Kalau kamu mau jadi bos," dia bilang, "bos dari kernet, pengemudi, mekanik, terus ya perwakilan agen, pengurus operasional, kamu harus tahu semua apa yang dikerjakan." Nah dari situ saya, ya sekali lagi saya bersyukur Yang Maha Kuasa itu memberikan saya kesempatan itu mengikuti pekerjaan ini dari nol, Mas Sai. Jadi tahu apa yang dilakukan, istilahnya kru bengkel, terus kru bis sendiri. Cuma ya Om ya, untuk mengembangkan lagi kan nggak hanya lapangan, pendidikan kan juga harus. Apa yang Om Sani lakukan untuk bisa lebih mengembangkan di sini? Jadi berjalan waktu, saya kelas 5 SD pindah ke Jakarta, SMP saya di Jakarta, terus saya STM di Budi Utomo, Budut, ya? STM Budut, Wah. PGRI 4-nya tapi. Yang anak-anak cerdasnya PGRI. Nah, Sombong. nah, waktu itu ayah kami minta pokoknya anak ayah harus kuliah. Beliau pengen anak-anaknya di wisuda. Ya, saya waktu itu sudah agak malas-malesan, tapi ya perintah orang tua kan, ya daftarlah di salah satu universitas di fakultas transportasi manajemen transportasi. Ya, berarti pas dong, sejalan dong. Betul. Namun berjalan waktu, ingat saya cuma 1 semester, begitu setelah nyusun SKS naik semester 2, saya minta resign. Loh. Karena gini Mas Sai, jadi waktu itu San ini kan baru bener-bener belum, ya masih butuh waktu lah. Jadi waktu itu saya yang megang purchasing, pembelian spare part, mobil di karoseri saya yang mensupervise. Kalau mobil ada laka saya yang ngurusin, mobil ada rusak, storing saya juga. Jadi dulu wilayah Jawa ya, mulai dari perbatasan Jawa Tengah lah sampai ke Lampung itu saya yang handle. Karena perusahaan kami masih kecil waktu itu. Nah, mekanik yang mau bekerja juga masih sedikit. Orang takut perusahaan ini kok tiwas pindah kerja malah perusahaannya ngelokro, repot. Ya biasa lah, itu normal. Pengemudi juga begitu. Pengemudi itu terbatas sekali. Nah, jadi waktu itu saya ya kalau pengemudi kurang saya naik, saya ngelend, mobil rusak saya ya storing, ada mobil laka. Sempat nyepir juga. Kalau bicara nyupir Mas Sai, saya alhamdulillah bisa bawa mobil ya. Mobil ini ya. Mobil. Itu kelas 1 SD. Mobil biasa itu. Mobil. Ya? 1 SD. Itu nyampe kakinya. Nyampe. Dulu tuh ada mobil namanya Mitsubishi Minicab. Oh, oke. Yang minibus yang Krepes itu. Kecil ya. Kecil itu kan kayak, kecil itu. Kayak teruntung itulah. Nah, gede dikit dari teruntung. Iya. Hijet 55 itu, hijet 1000 baraannya. Pertama saya menggerakkan bis, bisa bawa bus itu kelas 5 SD. Hino AK, ingat saya. Waktu itu saya itu ngelihat kaca depan tuh kan, kalau ingat Mas, saya ingat bus zaman dulu kan model kapsul. Koco film ngisor ireng kan. Nah, saya tuh yang di hitamnya itu rata sama dashboard. Feeling aja. Cuma maju mundur. Nah, sekali waktu saya dites sama ayah saya. Karena saya suka dulu disetir, suka ngegas, nyalain segala macam. Coba masukin gigi 1 dia bilang. Jadi kalau Hino AK itu mobil sistem transmisinya pakai Synchromesh itu, kalau masuk gigi itu kan misalnya gigi besar ya, gigi 1, gigi mundur itu kan nggak bisa langsung masuk gigi 1, harus masuk 3, 2 baru 1 biar dia nyelaras di giginya kan. Ya karena saya sering lihat pengemudi itu ya lancar saya. Coba mundur kata ayah saya, mundur.
Karena saya kecil, saya mundur, saya keluarin kepala saya di jendela itu, tak ngeliat belakang, ditepak saya dari belakang, ketatap frame jendela itu. Kamu tahu spion tuh dibikin sama orang untuk dilihat, jangan keluarkan kepala kamu. Wah, ngelatih feeling. Tapi memang apa yang ayah saya ajarkan tuh saya pegang, saya kembangkan. Ya alhamdulillah. Ya kalau sekarang, kalau Mas Saing minta saya slalom mundur pakai bis, saya bisa. Karena saya memang dilatih sama beliau. Nah, kelas 5 SD itu. Lulus SD kelas 6, antara mau naik SD, lulus SD mau ke SMP, saya ingat waktu itu OF 352. Jadi kosongan, jadi habis liburan di Bengkulu, saya mau balik ke Jakarta, kita kan udah tinggal di Jakarta. Ada bus kosongan mau ke Jawa, mau ke Jakarta, mau jemput rombongan transmigrasi di Departemen Transmigrasi. Jadi rombongan dari transmigrasi di Kalimalang, ingat saya waktu itu, dibawa ke Bengkulu Utara. Kan Bengkulu Utara kan banyak transmigrasi dari Jawa. Ya, nah kosongan saya nunut bis itu. Istirahat makan di salah satu rumah makan di daerah Beranti. Mana tuh? Sebelum Tanjung Karang. Tanjung Karang. Dari Beranti ke Tanjung Karang itu kira-kira kurang lebih 30-an kilo lah. Ya. Nah, habis istirahat makan, aku naik duduk setir. Wah, itu pengemudi nangis-nangis. Jangan nanti dimarahin ayah apa enggak, aku mau jajal, aku bilang. Tak pancal. Dari Beranti itu ke terminal Tanjung Karang. Oh, itu jalan masih kecil, masih kecil lah, kiri kanan tuh saya ingat kayak pohon jati gitu. Nah, pagi-pagi itu jam-jam 8, jam 7 gitu. Wah, ngiringin truk tangki waktu itu ngiringin. Tak coba nyalip satu bisa, tak coba nyalip lagi satu bisa. Tapi saya sabar. Udah sampai sana, saya merasa aku bisa. Feeling kan. Habis itu mulai gatel kan, cari liburan lagi, pengen pulang ke Bengkulu lagi, naik bis lagi. Nah, itu sebenarnya modus ya. Jadi itu yang melatih. Berjalan waktu, lahir San, karena memang keadaan saya memang terjun ya jalanin lah semuanya. Nah, balik lagi ke tadi resign dari kuliah. Ya, jadi kan bapaknya tuh pengen, ayahnya Om San itu pengen melihat anaknya di wisuda. Selanjutnya gimana? Nah, jadi saya bilang ya saya mau resign aja. Wah, dimarahin saya. Kira-kira sebulan saya nggak ditegur. Karena ayah saya kecewa. Nah ini beliau merasa mampu nyekolahin, tapi anaknya kok malah nggak mau sekolah gitu kan. Dan ayah saya takut saya kok malah jadi gagal lah. Beliau ingin punya background akademis yang cukup, kira-kira begitu. Tapi justru saya dimarahin itu saya jadikan cambuk. Saya cuma bilang sama diri saya, oke ya ayah ibu, Sani akan buktikan kalau Sani akan menjadi salah satu anak yang membanggakan ayah sama ibu. Tapi yang terfikirkan saya hari itu, Mas Sai, saya nggak berpikir aneh-aneh. Saya cuma berpikir, saya berdoa sama Yang Maha Kuasa, saya bilang, ya Allah berikan saya kesempatan untuk membantu ayah dan ibu saya di usaha ini. Pokoknya I do my best dengan semua yang saya bisa. Yaitu semua dari nol, dari menjadi montir, storing mobil, belanja spare part, antar jemput penumpang. Terus kalau pengemudi sakit saya naik setir. Terus dulu kita ini kan San ini kan akap Bengkulu Jakarta. Terus tahun 95 kita dapat SK trayek ke Ponorogo. Pengemudi kita tahunya cuma sampai Ponorogo. Lebihnya kan nggak tahu. Nah, suka ada teman-teman relasinya ayah di Bengkulu atau departemen, instansi lah ya. Instansi dinas kan mau sewa. Karena kan ayah kami kan dulu pegawai negeri. Nah, jadi sama pejabat daerah itu ya kenal baik. Nah, kadang-kadang tuh sering kali tuh perintah langsung gubernur. Pakai San ke yang MTQ lah, STQ lah, ada Pertasi Kencana dulu, para
para kepala desa dan peternak, ada acara di Lombok. Terus yes, banyak yang pakai grup-grup gitu. Nah, karena ini keluar dari jalur existing, pengemudi kan nggak banyak tahu jalan. Akhirnya saya cuma bilang, kamu ikut, pokoknya bus itu harus sampai. Ya waktu itu pakai GPS lah ya, gunakan penduduk setempat dan peta. Jadi saya juga belum begitu tahu ke timur. Cuma saya lihat peta. Oh, patokannya habis Solo ini, habis ini, habis ini ya. Ngeliat RPBJ aja. Iya, dulu saya juga gitu. Iya. Kalau touring naik motor atau naik mobil selalu bawa peta. Ya, jadi habis ini, habis ini. Nah, beberapa kali itu awal-awal 1-2 kali itu saya pernah nyempal di Gempol. Gempol itu kan habis Watikose, Gempol kan harusnya kanan dulu. Iya. Terus ketemu di bundaran itu. Baru muter ke arah Probolinggo. Kan ada jalan singkatnya kan, pas lampu merah tuh ke kiri terus ke kanan, ternyata ada rel kereta. Nah, bis nggak bisa lewat situ, mobil kecil bisa lolos. Ya, tukang becak ditanyain, Om Riki mawon saged, masuk cebret. Waduh, mundur alon-alon jauh tengah malam, keringetan itu, muter nggak bisa. Itu salah satu cerita menariknya waktu saya jalan turun ke lapangan. Nah, tapi akhirnya sekolah selesai? Ya selesai di semester 1 itu. Nggak lanjut. Jadi saya tekuni karena saya sudah saya berniat, saya ingin membuktikan kepada ayah dan ibu, dan memang kebetulan waktu itu San memang lagi masih butuh PIC lah ya. Ya wis, tak all out di manajemen. Ya itulah saya tekuni. Nah, dari situ saya ketemu orang banyak. Jadi para senior lah, teman-temannya ayah lah, para legend lah hari ini. Nah, situ saya pelajari PO ini yang besar, konsepnya seperti apa, bagaimana saya cermati, saya analisa, saya ambil baiknya, saya terapkan di San. Saya ambil baiknya, saya terapkan di San. Skalanya skala San. Ya, alhamdulillah dengan belajar di lapangan, melihat yang ada di lapangan, saya coba adopt, positifnya saya ambil, saya terapkan di internal. Intinya jangan malu bertanya kalau nggak mau sesat di jalan. Dan kunci keduanya adalah cerewet. Angger wong tak takoi. Iya, cerewet. Ini dari tadi saya diem aja. Om Sani cerita terus. Nah, itu. Jadi memang kita mau bertanya, kita tidak malu bertanya, kita tidak malu belajar, melihat kelebihan orang, terus ya membuka diri. Oke, membuka diri. Cuma gini Om Sani bilang tadi cuma sampai semester 1. Tapi kiprahnya apa ya? Peranannya di dunia transportasi darat dalam negeri maupun luar negeri itu kan aktif banget sampai bahasa Inggris ya cul. Nggak mungkin toh kalau sekedar bisa-bisaan terus sampai sekarang bisa menjabat istilahnya jadi ketua IPOMI, terus di Organda juga, itu kan pasti ada step-stepnya bisa sampai ke sana. Jadi memang gini Mas Sai, semua itu saya dapati semua dengan proses waktu. Intinya hari itu yang ada dalam pikiran saya adalah saya bekerja dan saya belajar. Saya tidak pernah nanti someday engko nek ngene, nggak pernah. Nggak angan-angan gitu. Saya punya cita-cita tapi nggak saya gandulin. Saya tuh nanti mau gini, enggak. Pokoknya saya pengen ke sana. Nah, gimana pun journey-nya tuh saya nikmatin. Jadi proses itu saya nikmatin ya, tapi itu tadi ya, kembali lagi karena passion ya kan, talenta itu kan passion kan. Terus saya ndak punya pemikiran yang ya katakanlah aneh-aneh dengan ambisi. Saya punya ambisi tapi saya tidak ambisius. Aku satu hari harus di sini itu enggak. Jadi saya jalanin aja, saya jalanin.
orang tua saya, ayah kami mendidik kami, ayah dan ibu tuh mendidik kami tidak menjadi orang yang sok tahu. Tapi kalau kamu paham, kamu mengerti, kamu harus amalkan. Ya kan? Beramal itu kan bukan cuma uang ke masjid atau ke anak yatim atau apa segala macam, tapi menularkan kepandaian dan mempraktikkan ilmu itu kan juga amal. Betul. Ya kalau saya ingat ke salah satu yang saya ingat itu salah satu ucapan dai kondang zaman itu ya, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Nih kalau saya salah dibenerin nih kan, saya ngutipnya sekilas singkat aja kan. Al ilmu fil amal dia bilang. Artinya? Ya kalau nggak salah ya, artinya itu ilmu yang kamu punya, yang kita miliki itu harus wajib kita amalkan. Nah itu yang saya lakukan sebenarnya. Ya nggak religius juga sih, tapi saya cuma melihat prinsip-prinsipnya. Nah dan yang saya rasakan itu Mas Sai, semakin banyak saya mengamalkan, semakin saya banyak berbicara, semakin banyak saya berdiskusi sama orang, semakin banyak ilmu yang saya dapat. Jadi artinya semakin kita ya itulah janji Tuhan kan. Ya, kalau kita lihat, kalau tidak salah ya di seluruh agama itu ada ya. Semakin banyak kamu menabur, semakin banyak akan kamu tuai. Jadi jangan pernah takut menabur. Itu yang positif kan. Nah, jadi dari situ saya mendapatkan banyak hal yang positif khususnya. Nah, jadi saya belajar. Jadi semua ke para senior, ke Pak Surbakti, GT Surbakti Lorena, terus Bang Rianta, terus ke Om Rosalia, ya kan, ke Pak Gondo, Gunung Mulia, terus almarhum Pak Gembong Sedia Mulia, sekarang Bu Haja Rintomi ya, Bu Iin, itu seperti ibu sama saya. Terus Om Sugio Utomo Harapan Jaya, Om Mustafa, PO Menggala, terus Om Tik Putra Remaja, Pak Tris Maju Lancar dengan Mas Didit ya, kami udah seperti keluarga, udah tidak seperti orang lain. Nah artinya di situ saya mengutip banyak hal. Padahal kalau kita melihat kapasitas, Yosan ini apa sih itu? Kecil banget kan zaman itu. Dari mana? Awake sing gede. Nah, terus seperti ke Sinarjaya, Mas Teddy Rusli, saya kenal. Ya saya melebur diri, saya diskusi, saya ngobrol. Jadi bagi saya dengan kita bergaul, dengan kita mengenal orang, dan nah ini juga yang harus kita sepakati nih. Semakin kita banyak menolong orang, apapun ya, nolong itu kan nggak cuma orang butuh tangan kita kasih tangan. Iya, betul. Orang teriak kita dengerin aja, piye yo, aku tak mikir piye caranya bantu kamu, itu kan udah nolong, ngelegani uang toh. Artinya saya yang paling sering itu Mas, saya memberikan kuping. Jadi kalau teman-teman ada masalah apa, ngobrol, sharing ya, saya dengerin dulu. Mendengarkan. Nah, abis dari situ saya bisa menelaah ya dengan sedikit ilmu yang saya punya. Ini kayaknya kamu harus begini, cari jalan keluar. Ya begitu-gitulah. Itulah makanya 2011 itu lahirlah salah satu asosiasi yang belum ada waktu itu, IPOMI. Apa itu? Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Jadi sebenarnya IPOMI ini lebih ke konsep guyup, brotherhood. Jadi saya merekatkan hubungan kita sesama PO yang hari ini eksis. Nah, kenapa muda? Muda itu kan spiritnya gitu loh. Karena kan ada organisasi besarnya kan Organda. Kalau Organda kan sudah besar dan semua. Nah, kalau IPOMI ini kan pengusaha otobus. Otobus aja. Baik wisata, AKAP, AKDP semua ada di situ di IPOMI ini. Nah, ya saya kumpulkan karena gini. Dulu itu saya tuh seperti dukun, Mas. Pakai belangkon, keris, dupo, cepat sabuk. Jadi maksudnya dukun itu teman-teman
wisata khususnya ya. Mereka mobilnya bawa overland misalnya ke Bali, zaman semono ya. Mobilnya patah bot roda lah, patah per lah, atau mogok lah, atau apa. Kalau ada trouble, beberapa tuh telepon saya. Lu kenal, mobil gua ada masalah di sini. Gimana ya, minta tolong siapa ya? Oh, saya tak pikir. Oh, wilayah sini, saya telepon siapa? Mbok tulungi, iki ono ngene ini. Ya ditolongi. Oh, berarti koneksinya udah pas itu ya? Alhamdulillah. Ya itu tadi saya bilang, karena saya itu sadar saya itu perlu belajar dengan orang banyak. Saya ketemu siapapun, saya datangin. Halo Om, saya Sani, anaknya ini dari PO ini. Saya mengenalkan diri. Oh gitu? Iya. SKSD lah gitu? Iya, saya SKSD. Ketemu sama almarhum Pak Buhari, Kurnia Group, sama almarhum Pak kakaknya itu, Abua itu, terus sama almarhum Pak Tingo, Akas. Saya mengenalkan diri sama, ya, oh iya, sama Pak waktu itu Hiba Group kan masih dipegang oleh Pak Krisna Hidayat. Saya mengenalkan diri sama Om Roso itu pun. Nah kalau Om GT Surbakti, Om Roso, almarhum Pak Sati Lubis, terus almarhum Om NPM ini Om Khairul, papanya Angga itu memang udah kayak keluarga sama ayah saya. Kalau PO Sumatera kan memang rekat lah kami ya. Iya. Nah ayah saya sama Om Roso, sama Om GT Surbakti kan kenal baik. Nah jadi saya mengenalkan diri juga enak. Jadi nggak nunggu ayah saya kenalkan, tapi ada juga kalau pas saya lagi sama ayah saya dikenalin, ini anak saya nih. Nah, abis itu saya cari-cari topik, saya pengen tahu. Sampai ke saudara-saudara kita di Periangan Selatan, dengan Budiman, dengan Gapuraning, dengan zaman dulu ada namanya Batara, yang warna merah itu Pak Haji Helmi. Terus ya semua Suka Group. Itu saya mengenalkan diri. Jadi ya brotherhood. Jadi zaman itu memang saya sudah mencoba menjalin silaturahim lah. Berarti dari awal berdirinya IPOMI itu jenengan udah jadi langsung ketuanya atau? Ya, jadi sebenarnya awalnya tuh ini teknologi ya, BlackBerry waktu itu. Jadi pas pameran Gaikindo di Kemayoran yang terakhir itu 2010 atau 11 saya lupa. Itu saya undangin semua. Alhamdulillah udah teko. Jadi dari Medan, dari Padang, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat datang guyup, ngobrol, bikin grup. Kan grup BB itu kan 30 isinya. Ya. Tercatatlah ada 27 apa berapa. Ya gojek-gojek aja. Gojek-gojek sharing informasi. Nah, habis itu kami ngomong di grup, kita ini yuk, kita kerucutkan yuk, ayo kita kopdar gitu istilahnya. Nah, salah satunya kan Mas Adi Rosalia Indah. Waktu itu kan beliau wakil saya kan. Ayo kita kumpul di Jogja aja, pakai hotelku, dia bilang nanti tak siapin ballroomnya. Nah, kumpul lah kita di sana, ngobrol, curhat, seperti apa, bla 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 bla. Semangatnya dapet gitu loh. Ternyata di luar ekspektasi datang semua. Nah, semakin semangat. Terus ketemu kedua kali, mengerucut bikin nama. Kita mau apain? Itulah kita sepakati bikin asosiasi. Nah, cari nama, ketemulah nama Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Yang hari ini sudah jumlah anggotanya 39 PO. 39 PO. Dari mulai Aceh sampai Bali. Dan ketuanya? Saya. Masih Pak Sani? Masih. Dari awal pada saat kita ngomongin ngebahas nama, terus nyusun ADART, milih ketua ya langsung aklamasi ya. Kan sebenarnya per 5 tahun. Pokoknya ya sudah. Lakoni. Artinya rasanya gimana gitu? Ya gini, itu tadi kan karena memang saya itu tidak merasa itu satu pekerjaan, Mas. Saya merasa itu kan satu bagian dari hidup. Sehingga saya tidak menjadikan beban. Ya, yang namanya ya kadang-kadang ada benturan ya. Benturan itu gini. Internalku San lagi butuh perhatian. Ya istilah lagi nguplek di internal San terus
teman-teman ada curhat, wih aku ngene iki piye ya ngene-ngene. Saya kan harus siap punya kuping satu lagi gitu kan. Ya kira-kira itu aja sih konsekuensinya. Tapi bagi saya as long itu hal yang menurut saya tidak bilang berat ringan, tapi saya melihat that is a life gitu. Itu adalah hidup. Just lakoni. Nah, juga berjalan waktu saya ketemu sama ya Pak Haji Arianto, terus teman-teman Jepara ya kan, Pak Haji Salim, terus Tosin Family, BJU, ya kita diskusi. Dulu itu kan ada Senja Furnindo dan segala macam itu semakin melekat. Nah, jadi mengompliti hidup. Nah, artinya karena memang dulu saya bukan dulu ya, memang saya ini orangnya lahir dibesarkan di operasional, dan saya dari awal tuh saya mengikuti semua perkembangan itu terupdate, sehingga begitu teman-teman ada diskusi apa tuh saya sudah tahu jawabnya apa. Itu yang saya bilang tadi, saya tidak merasa itu beban. Jadi apa ya, nek corone aki ki wis ana kotak-kotake. Ya. Begitu ada ini, filenya yang ini, kasih ini. Begitu ada ini filenya yang ini, kasih ini. Gitu aja, ngalir aja. Pengalaman aja ya Om. Betul. Karena kan pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya betul. Ya kan? Betul. Ya. Jangan curhat tuh, jangan curhat. Jangan curhat. Aku cuma mau ngomong gitu aja. Baru mau curhat udah jangan curhat. Ya. Itu sih yang membuat hari ini saya masih dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua pengurus besar IPOMI, PB IPOMI. Jadi IPOMI itu tidak pakai DPC, DPD segala macam. Jadi kita pakai PB, pengurus besar semua di terpusat. Ya. Itu kesepakatan teman-teman juga sih. Karena yang ada di IPOMI itu yang bisa mengambil keputusan. Pun yang mewakilkan harus ada surat pernyataan dari si BO katakanlah ownernya lah. Dia mewakili owner itu bisa mengambil keputusan. Gitu. Habis dengerin Om Sani ngomong jadi haus. Oke Om, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Karena aku masih ada beberapa pertanyaan yang membuatku penasaran dengan Om Sani ya. Gini, kemarin aku kan lihat YouTube Om Sani itu ngomong apa ya? Intinya mengenalkan YouTube-nya Om Sani, Perpals TV. Nah, apa sih itu? Nah, kalau kita mau ngomong Perpals TV, karena ini sudah masuk makan siang, kita perpal dulu, makan siang, nanti kita lanjut ngobrolnya. Oke? Wis tuh ya ta? Gas. Wis pucet tok. Ngerti aja. Oke? Oke, Om. Gas.